Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Marilah sebagai langkah yang pertama kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada tempat yang sangat mulia dan pada hari yang mulia kita bisa bertemu muka di dalam satu ruangan, merupakan salah satu daripada ruang Bustanul Jannah. Selanjutnya, salah dan salam mari pula kita sampaikan kehormatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu sebagai pimpinan Dayah Bustanul Huda serta Umi, yang mulia seluruh instansi yang terkait dengan pimpinan dan dengan dayah yang mulia ini, yang mulia Abu Tunku Haji Abidi Luk Nibung, yang mulia Walid Nur Zahri ataupun Walid Nur, yang mulia Walid Bakungan, yang mulia Abu di Langkawi, yang mulia Tengku Abu Serambi Aceh, dan yang terhormat dan yang mulia Tengku Haji adapun Abu Abati Babah Abati Buluh Belangara, yang mulia Tengku adapun Abi di Matang Panjang, yang mulia Tengku Haji Nurdin di Nisam, yang mulia seluruh para abu yang turut hadir di dalam acara ini, yang terhormat Bapak adapun Tengku Wali Nanggro Aceh yang fikir akan roh mungkin menyusul tiga ngentroh Tengku Muallim dan Wakil Presiden calon 02, yang terhormat Tengku Haji Zulkarnaini atau yang sering bahkan kali ini saksikan kata-kata sambutan yang disampaikan oleh beliau, yang terhormat Bapak Bupati Aceh Timur, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakili Bapak Kapolres Aceh Timur yang kami muliakan, Ketua DPRD Aceh Timur dan Abu Ketua MPU Aceh Timur, serta seluruh pimpinan-pimpinan kabupaten yang turut hadir pada hari ini. Akhirnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, sebagai undangan resmi atau undangan yang kita ikuti dalam rangka mengikuti adalah musyawarah di sebuah tempat, yaitu Bustanul Huda, Desa Alu Cedui, Kecamatan Julu, Aceh Timur. Dan yang terakhir, yang terhormat Bapak Camat serta seluruh unsur muslika kecamatan. Pada hari ini adalah merupakan hari yang kesekian kali acara yang dilakukan oleh Abu di Hinau, dan demikian pula pada urangnya merupakan adalah upacara urau yang halangan daripada pemateri. Di antaranya adalah Abu di Blamladih Dronian mentang di dalam pengobatan di Kuala Lumpur. Demikian pula adalah dalam keadaan kurang sehat Abi di Kelut Lintang, belum hadir juga Abu Dawud Hasbi, dan kemudian sudah hadir, alhamdulillah sudah hadir. Rupanya idang ilmiah yang kanan aku. Artinya jejak langkah ramai yang tahu handeh aku. Dan nantang na dua lerot yang galam hadir. Semuanya kita harapkan yang galam hadir insyaallah bena halangan dalam perjalanan, yang mentang di dalam penahanan pengobatan semoga Allah memberi sembuh, dan yang dalam umrah semoga Allah menerima sebagai ibadat yang makbulah.
Jamaah yang terhormat, pertemuan musyawarah yang pada orangnya adalah padi-padi boh materi yang diangkat, yang tersusun dan kali disiapkan oleh panitia pelaksana sendiri, yang lontan baca sesuai dengan kali disediakan. Dan pertama 2, 3 sampai adalah 10 buah poin. Mudah-mudahan poin 10 buahnya yang pertama merupakan bahan yang akan kita lakukan pembicaraan. Semoga penyampaian insyaallah merupakan ilmu kepada kita atau tambahan pengalaman dan tambahan ingatan kembali. Bapak jamaah dan seluruh para abu yang Tuan muliakan, untuk kita awali barang-barang adapun materi yang telah disiapkan oleh panitia pelaksana. Nah, 10 buah daripada poin, termasuk yang pertama adalah bagaimana hukum selawat, hukum zikir yang diiringi dengan musik atau rebana, dan bagaimana pula hukum menggerakkan tubuh dengan kelakukan adalah dikir dingi, mutulih dan peh titu dalam zikir maulid. Bahasa adalah peh kipah dan lingi kiban hukum. Dan yang kedua adalah muzikir yang diikut sertakan dengan pakai musik. Adakala dengan musik yang memang alat musik, adakala nadam suara sendiri dijadikan sebagai bahan musik. Tentu dua macam tersebut merupakan adalah poin yang pertama yang akan dengar penyampaian dan akan dengar penjelasan daripada poin yang pertama. Sebagai tabarruk adalah lontan mohon sementara walid dalam terus walid nu, maka halnya walau dua rasa biarlah abi di Lung Angin untuk kali pertama memberi penjelasan hukum cara zikir yang diiringi dengan rebana dan musik, dan demikian pula adalah lingi di dalam melakukan zikir maulid yang diikut sertakan dengan adalah peh kipah adapun peh itu. Mudah-mudahan yang pertama urangnya adalah merupakan pertemuan ulama se-Aceh. Ada yut anda lihat urangnya sesuai dengan saudara tim perumus itu merupakan pegangan tersebut hana kirim akan jalan menyokan dijalankan oleh pemerintah. Maka karenanya bagaimana hasil, maka seharusnya adalah bila mantengna terjadi atau bertemu hukum izin insyaallah tak abadikan. Bila hana bertemu hukum jid dalil mulutnya kalau kabeh mulut ukur bek nali akan terjadi sesuai dengan hasil muzakarahnya pada orangnya. Kepada abi di Lung Angin Luntua Leke untuk langkah pertama memberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para al dan sahabat beliau sekalian, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mujtahidin dan muqallidin hingga hari kemudian. Yang ulun tua muliakan, yang pertama sekali Abu pimpinan daya atau yang sering kita sapa dengan Abu di Payapasi, dan juga para Abu sebagai pematri gure-gurelun memandum, dan khususnya kepada Abu di Belanjrun yang pada uronyo berhubung hana walid nu kakeh untuk pembukaan gelimpahkan kepada tuan.
sebagai langkah awal nalake pada luntuan oleh Abu berkenaan bagaimana hukum selawat garis miring zikir yang diiringi dengan alat musik ataupun rebana. Ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan Gedayo, karena Al-Quran memperingatkan wala talbisul haqqa bil batil, yang kebenarannya beda jampu-jampu dengan yang batil, sehingga nyo gak angkat ke permukaan sebagai bahan renungan dan ilmiah bagi kita dalam berbuat. Maka dalam hal tersebut berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyo merupakan anjuran dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi gak anjurkan kepada Gedayo ya orang yang beriman, karena apakan Allah sendiri dan malaikat berselawat pada Rasulullah. Maka dalam hal tersebut Gedayo orang yang beriman gak anjurkan berselawat kepada Rasulullah, karena banyak hadis-hadis yang menyatakan aksiru salata alaiya, perbanyakkan selawat kepada alun, li'annaha tukshiful humum wal ghumum, karena selawat itu bisa menghilangkan kegundahan dan gelisah. Siapapun orangnya tetap gundah dan gelisah, apalagi tengah masa lagi nyo cukup le orang susah, cukup le orang susah bahkan apakah berhasil cita-cita ataupun hana. Bahkan kita petani, kita pedagang memandum semuanya, kita merasa gundah dan gelisah. Bahkan PNS juga demikian. Mangat kerja ini dijuluk kagak pinah ahli Pak Bupati gede simpang jernih padung kilometer badai dan lain sebagainya. Dua boh kabupaten payah dalingke, yaitu Langsa dengan Kuala Simpang. Maka dalam hal tersebut juga mengenai zikir, zikir itu adalah merupakan tuntutan. Diken dalam kitab Jauhar Maknun, az-zikru tarikun musilun ila tasfiyah. Zikir itu adalah merupakan satu jalan untuk membersihkan jiwa. Nak aglih hati kita yo, hana terjadi penyakit dengki dan lain sebagainya. Hasan, iri hati, bengeh, deibah dan ujub, daria dan sebagainya. Itu adalah bisa diatasi lewat zikir. Maka zikir itu pun dituntut di dalam agama. Bahkan ketahui olehmu sesungguh zikir itu adalah merupakan jalan untuk menenangkan kehidupan kita. Jadi dalam hal tersebut selawat dan zikir merupakan tuntutan. Maka dalam hal tersebut persoalan yang mendasar bagaimana hukum selawat yang zikir yang diiringi dengan alat musik. Dalam hal tersebut di dalam kitab Hasyiah ataupun Hasyatani tersebut dalam syarah Qalyubi dan juga Umairah, inan bermakna wa yukrahul ghina bila alatin wa sima'uhu wa yahrumu isti'malu alatin min sya'ari syarabah katambur ilah. Persoalan yang sangat mendasar persoalan ghina. Adapun masalah yang Gedayo berbicara apakah itu selawat itu dalam bentuk ghina ataupun zikir itu dalam bentuk ghina. Ghina bahasa Indonesia aja adalah melagu. Ya. Nah, tinggal lung dalam tahun 72 waktu kampanye pertama berji. Geken Lius Malatih di Samhalanga dalam kampanye agaknya menyanyinya nyawa. Jadi rinaknya adalah menyanyinya nyawa kan Abu Usmalatih watenya dalam kampanye Sekber Golkar 2022. Nah, jadi dalam hal tersebut hukum ji adalah makruh bila hana alat.
juga mendengar hukumnya makruh. Adapun pakai alat nyo hukum yaitu haram. Alatnya terserah ke dalam bentuk drum band dan macam-macam. Ya. Nah, jadi dalam hal tersebut yang hukum dasarnya adalah haram. Adapun yang bunona Abu Mucikat berkenaan dengan musik kan pakai alat, pakai tap dengan babah dan jaro-jaro menalah kira-kira. Itu memang kan alat, akan tetapi tamang dalam bidang lahwen. Karena setiap orang yang gemudikir, yang secara irama lagi lewinyo, bahwa sesungguhnya yang kaitamang dalam lahwen, sehingga hana tinggal dalam bacaan ku yang kebaca, sehingga ke gura-gura dalam hal tersebut. Itu persoalan kan alat, akan tetapi kaji ke lahwen. Atau memang kan dasar alat, akan tetapi dijadikan alat juga demikian. Pernah kejadian kadang-kadang si dodo pengusaha ke catering, kanduri, pak pesta dan sebagainya. Sementara persiapan kakurung, bahkan kadang-kadang kabih. Nah, jadi beda para pengusahanya dengan naur yang kagak persiapkan. Nah, beda dong cok pingan, cok canca, ting 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 melagu gerak. Nah, itu piring memang kan alat lahwen, tetapi sudah dijadikan sebagai alat lahwen. Nah, jadi dalam hukumnya adalah haram. Nah, jadi dalam hal tersebut persoalan yang terjadinya mengenai masalah alat lahwen bunuh. Kemudian persoalan yang terjadi bunuh mengenai musik atau rebana. Nah, dalam halnya rebana memang dibolehkan, ya. Untuk rebananya nyo dibolehkan. Ya, juga tersebut dalam Hasyiah Qalibi dan Umairiyah, wa yajuzu dafu li ursin wa dafun li ursin wa khatanin wa kaza ghairiha. Dibolehkan untuk rebana bagi pengantin dan bagi khatan. Ya, bahkan dibolehkan karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitab Khulasah Nur Yakin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para jamaah kaum Ansar di Madinah dengan iringan bacaan Tala al-Badru serta disertai dengan rebana. Berdasarkan demikian, maka para ulama menyatakan boleh. Itu yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua mengenai masalah dikir, bagaimanakah hukum menggerakkan tubuh atau lingi dan itu. Ya, itu bahasa kena Aceh, bahkan Aceh Pasai yang dekat daerah kita yang Tengkuni kan. Nah, jadi dalam hal tersebut persoalan yang sangat mendasar bahwa hukum linginya tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ya, hana harum milih illa la raksu illa ayakuna fihi takasur, terkecuali pada linginya terjadi takasur. Adapun menyebutah lingi unun, lingi uwi nya hana menjadi masalah, ya. Adapun menyoka picah, kamhayun ule, kamhayun kiing macam-macam lah. Nya kadar masuk takasur. Seperti fi'lil mukhannis gitu. Arti mukhannis kalingi lagi lenggang-lenggang urinong. Sementara gedanya hana lagi nya lenggang tuh. Gedanya ragam hana lagi nya, sehingga terjadi pecah dan sebagainya. Maka dalam hal tersebut harim bono dalam masalah zikir yang sifatnya lingi yang jet takasur, bukan saja kepada wanita, hanya kepada lelaki. Karena geken dalam Hasyiah buno wa yahrumu ay ala rajuli wan nisai, ya, harim atih uragam dan atih urinang untuk mengadakan zikir-zikir ataupun dalam bentuk
zikir maulud nyan hukum ji haram menyo takasur. Adapun peh situ dan sumpama situ, peh tukok untuk kadang-kadang dan sebagainya, itu juga tidak dibenarkan karena nyanka menyimpang daripada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama. Jadi oleh karena demikian, luntuan sebagai pembukaan bepan yang luntuan sampaikan hanya sebagai kesimpulan bahwa sesungguhnya hukum lingi pada zikir mulut hukumnya haram, sehingga baik ligitanya bak tamita untuk mendapat ridha Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang benar, kata talbis dengan yang batil. Jadi dalam hal tersebutnya tak hindarkan be akan terjadi hal-hal yang demikian. Dan tuan rasa sebagai pembukaan enamatang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika terjadi permasalahan yang mungkin akan diselesaikan oleh abu-abu yang lain. Demikian dua buah penjelasan masing-masing sabuh na dua yang menjampu. Di satu sisi adalah zikir, di lain pihak adalah dengan pakai alat. Di satu sisi adalah selawat ke Rasulullah, di lain pihak juga pakai alat. Apa yang telah disampaikan oleh Habib di permulaan, wala talbisul haqqa bil batil, nampak je musaffatlah di dalam zikir dengan pakai alat, dan musafat pula di dalam zikir selawat ke Nabi dengan pakai kipah. Musaffatlah dua pu, di satu pu adalah memang betul, iaitu zikir dan selawat, di lain pihak adalah batal, iaitu lingi dan pakai alat. Maka karenanya dengan dua istilah tersebut tanging kepada istilah pokok yang bahwa zikir dan selawat itu tahalli, dengan catatan tahalli itu adalah sesudah bersih daripada takhalli. Menyotakhalli kekotoran, memang kerusakan barang yang kuta galau glih, maka sama dengan tahiasi barang yang galau glih kuta itu terlarang. Karenanya adalah menselawat ke Rasulullah itu termasuk tahalli, tetapi pegat biasan bak lingi itu adalah pegat matang takhalli. Justru karenanya seindah ji yang bawa bila cit berselawat ke Nabi baik melingik dan baik poh kipah, pelam yang nada suara adalah lagi tahingan kengan baik nepegah li Tuhan ka du'ai ba'dikum ba'da asa an tuhbata a'malukum. Kalau memang begitulah penjelasan yang disampaikan oleh Habib, mudah-mudahan adalah kalaulah yang sudah ada, mungkin galam padina tak saksikan dan tak mengerti pengertian. Sesudah kalina penyampaian orangnya, kalau untuk masa ukur adalah baik dilakukan li, semoga adalah tinggallah pekerjaan kitanya dengan sifat tahalli, disebabkan karena kali terhabiskan dan terbersihi dengan takhalli. Kemudian adalah kitanya tamang di dalam poin yang kedua. Ya. Inilah yang memang berangkat luntuan kena berangkat. Belum yang kena kelabi buno itu adalah abi. Tetapi apakah sudah seprinsip? Tentunya adalah katanya yang turut hadir pada orangnya. Maka dengan karenanya luntuan awali dari abi mentang panjang, kenanya amsiga dari ulai je kenal. Apakah melibenan lingi bak mulut jeut na khilaf yang kena pegah oleh abi, atau pakai alat jeut yang berbeza yang kira-kira adalah seharusnya yang ingin ternampakkan perbedaan, tetapi kesamaan enggak perlu lagi diulangkan. Kepada abi di Matang Panjang lontar leke dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahabba, amma ba'du. Yang Tuan muliakan Abu Gore Bandung sebagai pemateri bakronyo,
dan juga Gore Bandung tengku-tengku abu-abu yang tamu, bapak-bapak, alhamdulillah sama-sama tanya dalam jamaah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luntuan bacut nyan. Cuma yang kepegah li abi di lung angin jika butuh ithat salah. Cuma karena tinggal tu pertama sekali le menyangkut dengan lagi judul bagaimana hukum selawat zikir yang diiringi dengan musik atau rebana. Nya menyebab luntuan musik tak bisa dengan rebana. Musik tak bisa dengan rebana. Bahkan karena menyebana gekun dalam bahasa Arab dufu. Jadi menyebab musik nya masalah sataranji, nardi dan macam-macam. Yang sehingga yang harum yang pun macam-macam. Akan tetapi menyangkut dengan dufu nyona nas kita yang termasuk dalam kitab Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i gebegah di sinan sebagaimana lam kalyubi buno haba abi luangin wa yajuzu darbud dufi fil arsi wal khatan duna ghairihima lima ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala a'linun nikaha wadribu alaih biddufi. Maksudnya berarti pehrebananya menujuki baik bak pengantin pesta, baik bak pesta khatan yang dilesiat yang hanasi bak lain ni lain wa kelamali wa kadza fi ghairihima. Teman tak cakap kesimpulan laju yang kait fa'ile jut tapeh rebana ba kanuri pesta perkawinan dan juga ba pesta khatan. Wama yang lain takun kehanjut gile. Dasar hadis Rasulullah a'linun nikaha wadribu alaih bidufi, geyup lahi pernikahannya dan geyupeh bak wate menikahnya adalah dufi, yakni rebana. Kemudian dalam kalyubi gebegah qauluhu wa yazuzu dufur bal yundabu alal mu'tamadi walau ma'al jalala. Pakai bau gerik-gerik. Pakai bau gerik-gerik. Bahkan sunat tempat utama. Jadi wanya menan alat musiknya baik umum, baik ruh, baik dufi. Ya dufi mekleh kalau di yang lain sataranji, nardi macam-macam tu. Nyan tak baik. Yang kanan yang pegah harum yang pegah mekruh. Tapi wa amma dufu nyani rebana yan walau naboh grik-grik riba rebana nyan dilai hana apa nyan di seginya ilai. Kemudian menyangkut dengan tamu selawat bono nyan ka jelas. Man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi wasallam nyan ka jelas. Siga tamu selawat 10 ke balas 10 selawat 100 ke balas 100 tamu selawat 1000 ke balas nyan ka jelas. Kemudian bak tapeh rebananya lillahi ta'ala kan kana pulain nyan bati luntuan hanam daleh. Ya hanam daleh. Nya menyangkut dengan dufu yang lain daleh. Asi kurung-kurung le kiraha. Ya tapi menyangkut dufu nyan jelas nyan ittifaq tak kira laju. Hana harum, hana makruh pi. Kemudian menyangkut dengan linginya. Jadi istilah dalam bahasa Arab raksu. Jadi raksunya menyangkut dalam kitab sama dengan
fala yahrumu wala yukrahu. Jadi raksunya hana harum dan hana makruh. Apa ilat yang hana harum hana makruhnya? Li annahu mujarradu harakatin ala istiqamatin au i'wijajin. Karena raksunya yang hana harum yang hana makruh adalah semata-mata gerak di atas istiqamah. Gepegat dalam kitab Jawa, istiqamah maksudnya lagi ibarat angin badai bak drin atau bak kayaknya. Jadi hanya goyang cabung-cabung menteng, un menteng, bak yang tetap istiqamah, tetap tudung di lagi set. Jadi istilah dia kita melatih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Nam tiba selalu tetap dibenarkan. Apalagi raksu naga pegah dalam kitab apa namanya Muhazzam nalai macam dina. Raksu tak ani lingit pelan-pelan lagi abad pegah bunuh, yaitu hana jika takasur. Raksu tasani lingit berdua-duaan. Jadi gedang dua ke dari arah timur sidau hadap arah barat, dari arah barat sidau hadap arah timur. Akhirnya ya menan dah nak kasur cara pelan-pelan sih. Nyan dua buah raksunya nyan dibolehkan. Yang hanya raksu yang kelih yakni takasur. Takasur adalah kafe'il mukhannis lagebut urun ina, yaitu may yatakhallaqu bi khalqin nisa harakatan wa hayatan. Gerak gerak urina, kelakuan ke keluar urina nyan ka hanjeut. Nyan kejeut ba peh situ nyan kendukna nu. Sibrat raksu pres itu ya. Sibrat Gudeh ulai-ulai ke di rap tanah ke di. Rap tanah ke di. Menanci ukur ke di. Disitulah diharamkan karena raksunya. Apalagi nak pakai alat ke hababu nau. Situ dengan pring macam-macam tu. Jadi nyan jelas. Manyo ada nama peh situ mudiki nyan tetap raksu takasur. Berarti sama dengan lingi yang tidak dibolehkan, haram. Kemudian sebagai raksu yang hana harum dan hana makruh, yaitu Nabi Muhammad SAW aqaral habsata alaihi fi masjidihi yauma Aid rawahu Syakhani. Rasulullah diakui dan ban Habsyah la masjid ba Allah raya, termasuk napeh dokfu cia. Jadi yang kedali yang bawah na buku yang benar raksu lagi nya. Jadi insyaallah untuk rasa oleh kita nyoba orangnya baik dapat harga mandum be, baik dapat jut mandum be, yang jut ya hana jut yang nama tang je. Jadi menyoatih nama lingi yang kata kasur nyan ittifaq haramun nyan jut pepeh kipah buahna peh kipah. Mesti dia anak tanya pasang teh ni jap melengik nyan jap tadi. Nyan je tu ambilnya sekedar matang dia pun dah leh mana apa. Alhamdulillah. Ingat wijat alal istiqamah. Alhamdulillah. Berpaling-paling tetap badan hana kau yang seperti. Menan kira-kira. Kemudian menansi bak musawir buno dengan dufu nyan pun dibolehkan hana pupu. Jadi oleh karenanya bak luntuan nyan tambahan supaya dipertimbangkan bagaimana yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Berikutnya Abadi di Buluh untuk menambah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Itu telah memuji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah dan sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan, pertama sekali Abu di Balai selaku pimpinan dayah yang mulianya, Abu di Belang Jerun selaku moderator yang telah memberikan sedikit waktu kepada ulun tuan, seluruh gurau-gurau ulun tuan selaku pemateri yang kah berhadir memandum yang sangat-sangat ulun tuan muliakan, gurau-gurau yang nak hadir dalam jamaahnya yang ulun tuan muliakan, wali Nanggrau beserta seluruh staf yang mulia, Tengku ni selaku ketua KPA atau yang mewakili, Bapak Bupati Aceh Timur beserta seluruh muspida yang tidak bisa lun tuankan lun sebutkan satu persatu, Bapak Bupati Aceh Utara yang lun tuan muliakan, teman Bapak Bupati Ruh Dilikut Hat. Sebenarnya ada jid penitia buka becut dan Bupati kamu Aceh Utara. Kau nyanci kamu rakyat. Dah jid bek merakyat habis benar dike segala kata. Mohon ulun tuan kepada penitia Bapak Bupati Aceh Utara. Ya, bek kekalian diurangnya untuk pakan hana hadir Bupati Aceh Utara buat acara lagi-laginya. Pada haina cuma karuh lalungki becut. Mohon panitia sediakan tempat dak kursi biasa aja. Kena uke Bupati ulun tuan Aceh Utara. Wali Kota Luk Semawe, seluruh hadirin hadirat mak dan ayah sekalian yang kau berhadir pada tempat yang mulianya. Bacut lun tuan sampaikan bahawa kehormatan kepada Abu di tempatnya ke ulun tuan dipersilakan dua di ada bauronyo. Sebenarnya kan karena malim. Munyo malim lun tuan kalian lebih le yang kebetulan tempat agak miu. Elemen cuma le di miu. Cuman mungkin kalau genyo aturan bauronyo gepek ulun tuan saya kena. Mengenai dengan apa yang disampaikan li Abi di Luk Nibung, Abi di Belang Panjang, Matang Panjang, Abi Matang Panjang, ulun tuan rasa kat tepat. Cuma bah ulun tuan kan membantah. Cuma ingin kejelasan dan bacut tambahan. Ulun tuan nak kalon-kalon mungkin kurang mufhum, maka ulun tuan sampaikan dalam majlisnya tentang gurau-gurau yang akan bertepat. Baik salah ulun tuan sampaikan sabi-sabi. Nah ulun tuan kalon-kalon termasuk dalam Ihya Ulumuddin bahawa dari panjang ulun tuan kalian persoalan dikir maulid, poh kipah dan sebagainya, nyana beberapa perkara di sini. Pertama menyangkut masalah zikir. Yang kedua persoalan lingiyah. Yang ketiga persoalan pakai alat.
Dari panjang huraian yang disebutkan, mungkin bacut tuan kutip dari permulaan dari hal tersebut adalah yang diistilahkan dengan simak. Nah, mungkin itu berbentuk lagu. Yang simak itu awal perkara, hal yang membangkitkan perkara yang lain. Wa yusmiru sima'u halatan batiniyah fil qalbi tusammal wujda. Wujda adalah ihsasuhu ma fi, merasakan, menghayati isi apa yang diucapkan oleh yang mengucapkan. Dari isi itu akan terjadi tahrikal atraf, timbul gerakan, baik yang mengatakan atau yang mendengarnya. Bagot jikun kamu lingi ulai, bagot bata baca kamu lingi ulai. Padahal tak meratib kan la ilaha illallah, tapi bak asyik la ilaha illallah kamu lingi ulai. Apalagi orang gerenungkan dengan tidak sadar, terjadilah lingi. La ilaha illallah, la ilaha illallah kamu lingi. Baca adalah melingi. Teman lingiannya imma biharkatin ghairi mauzuna bil iqa, tidak teratur. Mulingi keroi lah dong ke dong liko hana teratur. Yang hana teratur dinamakan dengan ittirab. Teman ittirabnya wala taqtas yaqtasu bihil atrab. Hana tinte sabo anggota ulai apa kaki kenal ada orang ni mai kaki dengan gak kaki. Nya hana teratur kebunan ittiraf. Dan ittirafnya tidak tertentu dengan sabo anggota, bakal ya umum sairul jasad. Jarau ulai kaki ada punyung-punyung yang je pegat punyung. Bang mikir punyung dah kalah. Hayang je. Keasyikan dalamnya. Wa imma mauzunah, ada kala teratur, terpimpin, tusamma tasfiq war raqas, seperti yang disampaikan oleh Abi di Mantang Panjang. Nah, terjadi tasfiq. Tasfiq itu adalah darbul kaf alal kaf. Ya, menyatakan adanya pro jarau. Teman pro jarauannya na yang dua macam, yang na yang de tu memang betul-betul ku gura-gura lagi ba main bola ate ilu pru-pru jarau. Nah, yang agak mensyariat lagi yang saga pegah dalam tata cara semayang urinang, ada kepingat gop peh jarau tasbih. Bak mangat bak damu dikit terjadilah tasbih. Ulai mangu-angu. Kemudian rakas adalah tarikh yang kagebuh oleh Abi Mantang Panjang juga tidak salah. Tapi dalam ihya kemudian tamayulil a'dha kulluha. Artinya anggota tubuh. Jimu'en anggota tubuh. A'dha. Tamayulil a'dha singit. Itu persoalan dengan linginya. Dari lingi-lingi tersebut yang ulun tuan pahami seperti juga yang sampaikan oleh Abi Mantang Panjang, kalau tidak sampai kepada takasur, itu masih bisa dikatakan boleh. Menurut ulun tuan boleh-boleh saja rakas. Apalagi kalau terjadinya fi awqati surur, wate-wate kegembiraan. Nah, juga disebutkan fatarammunum bil kulliyati musajja'ah, tarannum atau lagu yang terjadi tersebut sampai dibagi kepada 7 bahagian. Karena bak lagunya adalah terjadi wujda, gerakan-gerakan. Nah yang bak perang gebuhnan rinaul, nah yang bak perang, nah yang bak urang jak waji, karena jak waji jamun dengan tapak dengan kuda behek jak melagu. Nah gekeun dengan rinaul hijaj, ujak rinaul hajij. Jadi behek bajak melagu. Maka ada kalian buat tentera dengan latihan di melagu raya pro-pro jadwal yang baik. Asyik baca. Walaupun yang persoalan Cina, tapi masalah
Nah terjadi gerakan untuk hek-hek tanya. Sampai juga bahas suatu niyahah. Dibagi kepada dua, nah yang mamduh, nah yang mazmum. Tercela niyahah, lagi abang urung mati. Upo yang kata terjadi suara indah. Upo kemati lakolung, upo kemati ayah lung dan sebagainya. Yang mazmum tercela, hanjir bahkan harim. Tapi nah yang mamduh. Yang mamduh tersebut, kalau seseorang menimbulkan suara indah gara-gara mengingat kepada taksirnya, bahwa huzunul insan ala taksirih fi amri dinih wa baqa'i ala khatayahu. Bagi ingat dosa dekli, apa lung kamu dosa pakai bulannya terjadi. Suara-suara indah tersebut. Teman yang katanya yang jid ke persoalan akhir ji adalah asima, terjadi hal-hal perkara indah dalam suara itu pada watai-watai yang surur, watai gembira, karena menampakkan kegembiraan. Maka gestempel di sana wahwa mubahun, boleh. Ingkana zalika surur mubahan, munyo kegembiraan itu dibolehkan. Kalau gina fi ayyamil aid, lagu-lagu raya, wa fil ursi, watai orang berkahwin seperti yang sampaikan di abi di Matang Panjang. Wabi wa waqtil walima wal aqiqah wa inda wiladatil maulud wa inda khitane wa inda hifdzil Quran aziz yang mandum jud. Dari nyanyian-nyanyian tersebut timbullah gerakan-gerakan tubuh. Maka gerakan tubuh tersebut dengan digabungkan yang gerakan bunuh boleh-boleh saja karena hana takasur dengan hal yang dibolehkan. Maka disebut di sini inna afradal mubihan idza jitumi'at kana dzalikal majmu' mubaha. Perkara-perkara boleh, ini boleh dikumpulkan semua, maka itu masih dalam batasan boleh. Maka kesimpulan ulun tuan, masalah lingi masih bisa dikatakan boleh kalau ini ada catatan baik sampai kepada tingkat takasur. Walaupun terpimpin teratur, barisnya kena singit, baris je gede singit, barisnya ke, tapi baik tingkat tu takasur. Yang pertama, yang kedua masalah alat lahwi, alatul malawi, itu pun juga dibagikan dua dalam hal tersebut. Ada yang mubah, ada juga yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan termasuk di sini disebutkan autar gitar, mazamir, suling-suling yang bermacam model, malahi-malahi termasuk gendang, baik yang gendang dua kulit maupun gendang yang lipih perut atau yang sabi-sabi. Tapi selain daripadanya maka masih dalam batasan dibolehkan. Sehingga disebutkan wala yusasna min hadhihi alat yang kagak pegah bunuh. Termasuk rebana, dufu dan popo lain yang itu sebagai alat. La yustasna min hadhihi illa al-malahi wal autal wal mazamir lati warada syar'u bil man'i minha. Karena dari sana yang ditegak. Selagi mentang golom wali sana yang ditegak, maka golom tu menurut ulun tuan kepada batas untuk dikatakan haram. Apalagi situanya menurut ulun tuan tentang kan alat malahi. Jamun situ jino kadang koran. Sehingga mendengar suara indah yang timbul daripada hanajir kerongkongan urang ataupun timbul daripada benda dengan ditapeh katib dan sebagainya, apalagi jino naik pula daripada pro kaca aqua karena tu aqua yang karena gesekan sebagainya. Menurut ulun tuan sang manteng batah jir nyo ulun tuan rasa sang berat kesalah yang ulun tuan sampaikan. Mungkin pembenaran tu abu-abu yang berhadir yang lain. Tapi nyo sebagai bukan perbandingan. Karena di masyarakat munyo jino lingi sang rap rata melasah te mulut lingi. Munyo uronyo ada pegah harim lingi, lung takut haitem dikele. Jino yang hantem dikele urang rayu, yang tuha-tuha nak dikele jak mulut pejobu waw. Nyo ba ulun tuan. To mendike anu mi cucut
yang ubit-ubit. Ya, yang menteng Iqra yang tukang mendikir no. Dari bengah sampai teput. Piuh acara segai piuh. Menumpak terkah becut di jihan ni kan ada pihak tajuk terkah. Yang raya kejak gua yang tak. Yang dua roda ni mi hitam. So dan yo mendikir lah. Yang kedua, pehalatnya punya daerah kamu Aceh Utara. Cila di belang jurul mereka Mbak Abu Belanjur cik berat. Cuma batas Mbak Ulun Tuan berat ayan. Hai dah buka hai ke belah pakan terus tingkat kasur. Ya menyakun abun itu tanah merah. Pai situ ke ban handa pa hari tu. Lalang getiak kau jilup. Mbak mulingat tak kau gede ni yang kelak apa abi di matang payang. Nyan model bila mungkin model tak ubah alat biasa saja. Model lagi nyan yang hanjut. Karena antara hai'ah dengan zat harus beda. Jangan karena salah hai'ahnya lalu zatnya yang disalahkan. Bendanya yang disalahkannya hanya cocok tuan. Eno Mbak Ulun Tuan, nyo Ulun Tuan laki maaf abi sangat-sangat bukan menyatakan tidak setuju, akan tetapi bagaimana dengan hal yang demikian. Sedangkan ada kadang-kadang kitab yang kita lihat itu juga memberi arahan ada hal-hal tersebut dibolehkan. Cuma caranya bagaimana kedua-duanya bisa kita ambil. Demikian lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Jamaah yang terhormat, penjelasan yang pertama apa yang disampaikan oleh Abi di Lonibung, lalu yang kedua analisa dari Abi di Batang Panjang, seterusnya penjelasan yang kelihaya apa yang akan disampaikan oleh Abati di Buluh, semuanya agak sedikit penggeseran, tetapi bandum-bandum penggeserannya adalah kuncinya be' takasur. Itu kunci. Dan yang kedua, tulisan wa ma qila an ba'di sufiyah bi jawadihi ma'at takasur fa huwa kidbu mahd au wa khayalun batil au mahmulun amma laysa bil ikhtiyar. Jadi dengan karena yang demikian, apa yang akan disampaikan oleh Abi Balhaya masing-masing meletakkan pada tempat yang posisi semula.